Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara serta saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan hari Rabu GITJ Jepara Pepandan Yogyakarta. Sebelumnya mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik, yang senantiasa melimpahi, merahmati, menuntun kami dengan roh-Nya yang kudus. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami kembali boleh bersama berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu di dalam doa dan renungan hari Rabu GITJ Jepara Pepandan Yogyakarta. Walaupun kami saat ini masih harus bersekutu dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai dan menuntun kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, Tuhan juga memberkati. Sehingga persekutuan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani, terlebih saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri, memberikan spirit semangat bagi mereka. Sepenuhnya kami serahkan pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama membuka dari kitab Perjanjian Lama di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, saudara serta saudari semuanya. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan semua umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tekun tetap membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah berhasil karena Allah.
ketika kita ditanya, siapa sih dari kita yang hidupnya ingin berhasil? Tentunya semua ingin berhasil di dalam segala aspek kehidupan kita. Mulai dari aspek relasi dan komunikasi di dalam keluarga, di dalam bisnis atau pekerjaan, di dalam sekolah atau studi, dan kita pastinya juga ingin berhasil mengalahkan pandemi COVID-19 saat ini. Tapi mengapa sih ada beberapa hal dalam hidup kita ini yang nampaknya jauh dari kata berhasil? Contoh real saat ini. Saat ini kita belum bisa keluar dari pandemi COVID-19. Padahal sudah banyak bibir yang melangitkan doa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mencoba terlebih dahulu mendefinisikan apa itu keberhasilan atau kesuksesan. Tentunya cara pandang kita tentang keberhasilan hampir semuanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya material dan cenderung terkait dengan keinginan-keinginan kita sebagai pribadi. Seperti kita ingin kaya, kita ingin terkenal, kita ingin tetap sehat, tetap bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan kembali, apakah semua hal tersebut yang kita ingini dan kemudian kita nikmati tersebut ingin kita jalani sendiri atau seperti apa? Sesungguhnya yang disebut berhasil adalah yang tetap setia untuk terus mengikuti jalan Tuhan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, keberhasilan di dalam dunia ini juga seringkali memberikan pengaruh di dalam aspek-aspek dalam kehidupan kita. Contoh misalnya berhasil dalam studi, berhasil membangun keluarga yang baik, berhasil membangun karir, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut wajar dan justru harus berusaha kita raih sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang bisa berhasil dengan penyertaan Tuhan atau keberhasilan kita karena Tuhan. Bacaan kita malam hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali apa itu keberhasilan di dalam hidup. Kalau kita langsung meloncat ke ayat 10, sebenarnya kita langsung bisa mendapatkan jawabannya. Bahwa keberhasilan yang dimiliki Daud adalah karena penyertaan Tuhan. Ya, segala hal yang baik dan keberhasilan yang terjadi di dalam hidup kita itu karena Tuhan saja, karena penyertaan Tuhan. Artinya pemahaman keberhasilan itu adalah ketika perjalanan hidup kita atau kehidupan kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi mari kita akan mencoba melihat secara lebih dalam bahwa ketika Daud berhasil memang karena Tuhan senantiasa menyertainya. Tetapi setidak-tidaknya ada beberapa hal penting yang akan bersama-sama kita lihat terkait dengan keberhasilan yang dicapai oleh Daud. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Daud sungguh setia berproses bersama dengan Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini memperlihatkan Daud yang berumur 30 tahun dan ia dinobatkan menjadi raja atas bangsa Israel. 40 tahun lamanya kemudian ia berhasil memerintah. 2 Samuel 5 ayat 4. Ketika kita membaca ayat ini mungkin kita merasa, wah, dalam usia 30 tahun sudah jadi raja, hebat dong. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 16, ketika Daud diurapi oleh Samuel, Daud masih sangat remaja, masih sangat imut-imut. Dan Daud yang masih muda dan masih remaja itu sudah terpilih untuk menjadi raja Israel. Tetapi mari kita lihat secara lebih mendalam bahwa keterpilihan Daud tersebut tidak membuat Daud tergesa-gesa
untuk segera menduduki tahta raja. Daud terlebih dahulu berproses bersama Tuhan. Mulai dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Dikejar-kejar karena kesalahan yang sebenarnya tidak pernah dia buat. Sampai akhirnya Daud sungguh-sungguh menjadi raja Israel di usia yang ke-30 tahun. Proses untuk menjadi sesuatu memang membutuhkan perjuangan yang berat. Setiap pagi atau hampir siang saya menyeduh kopi dengan model seduh yang menurut saya sesuai dengan selera saya. Saya memulai dengan mendidihkan air, kemudian saya menggiling kopinya karena memang saya lebih menyukai kopi yang di dalam bentuk biji, lebih asli dan tentunya lebih murah. Dan selanjutnya saya menjadi segelas kopi yang menurut lidah saya sangat pas. Belum lagi ketika melihat kopi yang ada di rak kopi saya, untuk bisa mendapatkan biji kopi pilihan tersebut tentunya membutuhkan proses yang sangat panjang. Ada proses perjalanan, ada proses perjuangan yang sangat panjang ketika kopi itu hadir di depan saya dalam wujud yang sudah siap diminum. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, keberhasilan dalam hidup tentunya membutuhkan proses. Tidak semuanya dengan proses yang mudah. Seringkali proses menuju keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah. Proses panjang misalnya kita dalam mengikuti pendidikan sesungguhnya bisa menjadi contoh nyata yang bisa kita lihat. Belum tentu orang yang dengan kekayaan dan kepintaran yang dianggap excellent bisa mempunyai kesuksesan di dalam studinya. Ada banyak cerita motivasi dari orang-orang yang dengan kesungguhan hati dan kerja kerasnya bisa mencapai keberhasilan di dalam studinya. Beberapa mahasiswa dulu yang aktif di GTJ Jogja memperlihatkan kepada saya bahwa proses kerja keras dan kesungguhan di dalam menyelesaikan studinya sungguh-sungguh menjadikan mereka berhasil. Yang saya kenal beberapa mahasiswa tersebut bukan berasal dari keluarga yang kaya, bahkan bisa dikatakan dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi mereka mengikuti proses. Mereka setia di dalam prosesnya sehingga mereka bisa memperoleh keberhasilan dalam pendidikannya. Bahkan saat ini beberapa sudah bekerja dengan cukup baik. Artinya Bapak Ibu, mari kita menjalani setiap proses kita bersama dengan Tuhan. Walaupun seringkali proses yang harus kita lalui itu terasa panjang dan mungkin terasa tidak mengenakan. Tetapi yakinlah, ketika kita setia pada proses itu tidak akan pernah mengkhianati apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi ketika kita mendasarkan hanya pada Tuhan. Kemudian yang kedua nih sangat terkait dengan yang pertama, yaitu ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, di situ dikatakan, mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke Yerusalem. Orang-orang Yebus merasa bahwa Daud tidak akan sanggup menguasai Israel. Bahkan dengan sangat gegabah mengatakan bahwa orang-orang Yebus akan menyuruh orang-orang buta dan orang-orang timpang yang maju berperang. Sungguh sebuah kesombongan yang luar biasa, bukan? Sesungguhnya inilah ujian terberat di dalam hidup kita ketika kita sudah merasa di atas angin. Entah kita merasa kaya secara ilmu, kita merasa kaya di dalam harta kita merasa mempunyai kekuatan, kita merasa memiliki kedudukan, dan dengan sangat mudah kita bisa meremehkan orang lain. Dalam keperkasaan Daud, dalam sejarah Daud kita bisa melihat Daud yang perkasa, memiliki pasukan perang yang tak terkalahkan. Ternyata Daud juga diliputi dengan keserakahan. Yaitu ketika Daud ingin memiliki istri Uria, yaitu Betseba. Dan akhirnya nafsu serakah tersebut menguasai Daud dan akhirnya membuat Daud juga terjatuh. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sikap untuk terus mengandalkan Tuhan membuat hidup kita terjaga dari rasa sombong,
serakah, iri, dan rasa-rasa lain yang sesungguhnya bisa menjebak kita dan membuat kita terjatuh karena semata-mata ingin memuaskan nafsu pribadi kita. Kunci dalam kesuksesan poin yang kedua ini menggiring kita kepada keyakinan bahwa Allah ada dan senantiasa membersamai kita, sehingga menjaga kita untuk tidak terjebak dan terjatuh di dalam kepuasan semu yang justru bisa menjatuhkan kita. Entah menjatuhkan karir kita, perjalanan studi kita, keluarga kita, dan banyak hal, bahkan nama baik kita. Kita bisa melihat banyak orang-orang besar jatuh karena merasa bahwa mereka sudah memiliki segala-galanya, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka menuruti nafsunya, mereka bisa menutupinya. Mereka lupa bahwa ada Allah yang senantiasa melihat. Mereka lupa bahwa kesuksesan yang sudah diperoleh itu adalah karena Allah saja. Jadi poin yang kedua, mari kita terus belajar untuk terus mengandalkan Allah. Sehebat apapun, sepandai apapun, sesukses apapun kita tetap membutuhkan tuntunan Allah yang akan menjaga kita untuk tidak mudah terjebak dan terjatuh di dalam dosa-dosa ataupun keinginan pribadi yang justru bisa menyengsarakan kita. Kemudian kunci yang ketiga adalah ketika kita bisa bersikap kreatif. Tetapi ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Di ayat yang ke-8, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang tidak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Orang Yebus memang terkenal sangat kuat, sehingga karena kuatnya mereka dengan sombong meremehkan kekuatan dari pasukan Daud. Tetapi yang terjadi justru Daud bisa merebut Yerusalem, sehingga menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan ketika Daud bersama pasukannya merebut Yerusalem, itu melalui terowongan air yang dibangun oleh Raja Hizkia. Tentang bagaimana caranya tidak dijelaskan. Akan tetapi cara berperang yang masuk melalui saluran air merupakan cara kreatif yang dimiliki Daud, sehingga membuat pasukan Yebus terkejut dan bisa dikalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kreativitas merupakan kunci penting di dalam keberhasilan hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang kreatif bisa sukses di dalam hidupnya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kreatif di dalam mencipta dan memelihara ciptaannya. Saking kreatifnya, kita tidak bisa mengerti dengan sepenuh-penuhnya rancangan dari Allah. Kreativitas adalah nalar atau cara berpikir, cara bertindak yang memang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjalani hidup ini. Manusia dengan pencapaiannya sejauh ini juga karena kreativitas yang diberikan oleh Allah. Sudah seharusnya anak-anak Allah itu menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Di tengah pandemi saat ini kita bisa melihat betapa luar biasanya kreativitas yang diusung oleh anak-anak Allah supaya persekutuan tetap bisa terjadi dan terjaga. Artinya kreativitas di sini harus dimaknai sebagai tindakan-tindakan positif, cara berpikir positif atau laku positif yang bisa dikerjakan untuk menghadirkan kemuliaan nama Tuhan. Anak Tuhan sesungguhnya diajak untuk berhasil di dalam hidupnya. Keberhasilan yang dicapai tersebut karena Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu terjadi ketika hidup kita senantiasa mengandalkannya. Begitu pula dalam proses yang harus kita hadapi, perlu kita untuk tetap setia kepada jalannya. Dan juga kita perlu mengasah kreativitas dalam perjalanan hidup kita. Semua ini kita kerjakan karena kita yakin Allah menyertai kita semua. Begitu pula keberhasilan kita untuk bisa keluar dari pandemi ini, ketika kita mau terus setia untuk menjalani protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Begitu pula kita tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Dan kita juga diajak untuk tetap kreatif di dalam menjalani masa pandemi ini. Supaya kesehatan mental dan rohani kita tetap terjaga. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa keberhasilan yang ada
ataupun perjuangan untuk menjadi berhasil, semuanya karena Allah saja. Begitu pula ketika kita bisa lepas dari pandemi ini pun, itu semua karena Allah saja. Tetapi ingat, mari kita untuk tetap setia di dalam proses yang harus kita kerjakan. Kita harus terus mengandalkan Allah di dalam setiap laku kita. Dan kita diajak juga untuk senantiasa bertindak dan bertindak atau berlaku kreatif di dalam perjalanan kehidupan kita semuanya. Biarlah keberhasilannya kita kerjakan karena Allah dan untuk Allah saja. Dan ini semuanya kita berikan sebagai bentuk kesaksian kita dan hormat untuk nama Allah yang semakin lebih. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama kembali membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya keberhasilan dan proses keberhasilan yang kami jalani semua karena Engkau. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, ajar kami untuk terus mampu bertindak kreatif dalam perjalanan hidup kami semua. Malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, terlebih yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Keluarga Bapak Petrus dan Ibu Siwi yang saat ini juga menjalani isolasi mandiri. Simbah Purwo yang juga menjalani isolasi mandiri. Saudara Karno yang juga menjalani isolasi mandiri di gereja. Begitu pula dengan Nenek dan Mas Yoko yang juga menjalani isolasi mandiri. Dan siapapun juga Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan pandemi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Sehingga pemulihan dan kesehatan senantiasa Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami. Jagai kami semua Tuhan di tengah pandemi ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk mendapatkan vaksin. Tuhan juga berkati, berikan kemudahan. Begitu pula dengan pemerintah juga, mampukan pemerintah juga untuk terus membuka akses vaksin dengan seluas-luasnya sehingga proses vaksinasi bagi rakyat Indonesia ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk situasi PPKM saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, seluruh rakyat Indonesia ini dengan kecukupan, dengan situasi yang tetap aman, terkendali dan terjaga. Kiranya pemerintah juga senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Mereka tidak berpikir untuk kepentingan segelintir beberapa orang, tetapi biarlah mereka boleh menangani pandemi dan ekonomi yang saat ini semakin turun dengan baik. Sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini sungguh-sungguh bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami, perjalanan hidup kami di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu saja. Hanya di dalam Sang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.